Dan aslinya kalau antum nonton apa National Geographic atau apa channel-channel Animals Planet gitu-gitu kan berantem tuh. Ya, binatang-binatang buas itu. Hari kiamat dia nggak berantem. Husyirat, dia ikut dikumpulin, dia diam aja. Dia nggak juga berusaha untuk menghabisi manusia. Nah, saking apa? Bahkan hewan buas pun ketakutan. Pelajarannya, nggak usah sok-sok buas di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Khatal iman, jemaah salat maghrib dan insyaallah juga salat isya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang surah At-Takwir. Kuwirat, lufitat wa uzlifat min nahiyatil istidbar. Ini misalnya matahari, ini kan kebaca nih fit ini. Misalnya ini depannya matahari, lufit, kuwir itu diginiin, nah, dibalik satu, atau dia kan ada orbit, dipindah di orbit dari orbitnya sama Allah. Jadi kan nggak nyinari bumi, atau dihilangkan mataharinya, rufi'a, itu arti kuwir. Itu syamsu kuwirat. Surat ini surat ke-6 atau ke-7 yang turun pada Nabi SAW setelah Al-Fatihah sebelum Al-A'la, termasuk min awail as-sur. Surat-surat pertama turun, maka isi di dalamnya adalah tentang bagaimana menghadirkan keyakinan akan benarnya Nabi, benarnya Quran, benarnya Jibril alaihissalam. Ya. Syamsu kuwirat. Nabi itu pernah mengatakan, man sarrahu an yandura ila yaumil qiyamati ra'yan 'ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Kata Nabi, yang ingin melihat langsung bagaimana hari kiamat, maka baca 3 surat itu. Surat At-Takwir, surat Infitar, dan surat Insyiqaq. Di dalamnya tergambar dengan jelas seperti apa kejadian pada hari kiamat. Biasanya mufassir membagi surat ini dalam 2 bagian utama. Bagian awal itu yang idza itu, yang terulang sampai 12 kali. Itu tentang kejadian kiamat, alamnya bagaimana, manusianya bagaimana. Kemudian setelah itu bagian yang kedua tentang komitmen kesadaran atas kengerian hari kiamat. Ya, ada perlu komitmen kesadaran. Jadi kayak kita, misalnya orang tua kita dulu nasihatin itu, kayak temanmu itu jadi maling di kampung misalnya, maka kamu belajar yang rajin, bisa gitu. Allah perlihatkan ngerinya hari kiamat melalui ayat-ayat pertama itu. Kemudian Allah bersumpah, fala uqsimu bil khunnas. Itu agar kemudian kenapa diulang terus idza itu kan kalimat pertanyaan, tidak sempurna. Jawab syaratnya ada alimat nafsum ma ahdar fala uqsimu bil khunnas, agar menarik perhatian. Ya, ada apa ini? Ya kan ketika, ya kan ada lanjutannya, maka, ketika, maka. Jadi makanya nggak ada, ketika terus. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari dibalikkan, dihilangkan cahaya, terus ke iza sampai kemudian alimat nafsum ma ahdarat. Nah, ketika itu barulah manusia itu sadar. Gitu. Nah, kemudian Allah sampaikan, jadi kalau begitu kita sadar, kita takut sama Allah,
sadar bahwa semua akan berakhir, sadar bahwa harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, baru Allah mulai menceritakan konsekuensi dari kesadaran itu. Harus percaya berarti sama Nabi, jangan menganggap Nabi bohong. Harus percaya sama Jibril, harus percaya sama Allah SWT. Harus percaya bahwa walaupun kita berkehendak, tapi yang menentukan adalah kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau antum ada mushaf, dibuka, silakan dibuka mushafnya rahimakumullah. Surah At-Takwir. Kita ayat per ayat ya. Surat ke berapa ya? 81. Ayatnya 29. Ya, surat. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Ketika bulan-bulan ingkadarat. Ya wallahu alam, saya enggak melakukan riset, tapi antum pernah dengar orang ngomong keder. Apa itu keder, Pak? Bahasa Betawi kah atau Jawa atau apa itu? Waktu saya di Aceh saya enggak pernah dengar orang ngomong keder. Ingkadar, sepertinya dari ayat ini, dari kata ini. Jadi yataqallab, ingkadar, inqalab, hilang dia. Bintang-bintang itu tasaqat, berjatuhan. Enggak mantap pada posisinya. Itu ingkadar, keder. Karena ada orang bilang keder, kayak bingung gitu. Jadi pada suatu hari ketika terjadi kiamat itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat bintang kan posisinya persis pada orbitnya, tetap diem begitu. Nanti enggak lagi begitu. Ya, kemudian itu kengerian yang kedua. Semuanya mengerikan. Jadi cara membayangkan kengeriannya begini, Pak. Kita nggak perlu, saya pernah di Aceh dulu tahun 2005, setahun setelah tsunami ya kurang lebih. Saya lagi mandi di rumah nenek, gempa. Itu bisa bayangkan, ya, lagi mandi gempa, kayak sabun lagi. Nggak mungkin kita keluar. Tapi bibi saya itu terus keluar. Akhirnya saya pakai anduk keluar. Ruang kamar mandi berapa sih? Luas kamar mandi paling berapa? 3x3 paling ya standarnya kan, atau 3x2. Tapi ngerinya luar biasa. Feel kengerian ketika ternyata dindingnya bergoncang, ketika atapnya berubah. Bayangkan nanti matahari itu hilang. Banyak orang kalau baca ayat ini biasa aja. Kalau di ruang sekecil itu saja kita ketakutan. Bayangkan matahari, bintang, semuanya keluar dari orbitnya. Yang ketika keluar dari orbitnya maka berarti bisa berubah posisinya atau statusnya yang tadinya indah untuk dinikmati menjadi acak. Jadi mengerikan. Sama kayak idza zulzilatil ardu, nanti kita akan sampaikan. Orang bilang gempa biasa. Membaca gempa ketika bumi digoncangkan, saya mah biasa gempa. Siapa pernah lihat gempa itu kayak ombak. Itu pernah ke laut kan? Kita ngeliat air begini. Saya pernah lihat gempa, tanahnya kayak ombak. Begini kebun itu, Pak. Tanahnya. Wah, begitu ngelihat itu udah selesai itu kita. Udah nggak ada kepikir mau anak, istri, nggak ada urusan. Allah urusannya bagaimana kalau mati sekarang amalnya nggak cukup. Ya. Mungkin kita semua pernah mengalami situasi berat seperti itu. Wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung suyirat, sara yasiru, berjalan, tercabut dari permukaan bumi dan kemudian dia berjalan di luar angkasa, berjalan ke mana-mana. Suyir itu sayyara, sara yasiru, asiru, masirah, perjalanan. Orang kalau belajar sirah kan sirah Rasulullah, perjalanan Nabi. Jadi gunung jalan-jalan. Terus kita mau banggakan bangunan kita yang keren itu, lah selesai rahmatullah. Kalau gunung saja sudah jalan, maka nggak ada yang tersisa di atas muka bumi. Kemudian wa idzal 'isyaru 'attilat. Isyar utilah, isyar dari kata asyrah itu 10 kan, unta maksudnya, unta bunting 10 bulan, sebentar lagi kan mau melahirkan.
itu adalah aghla amwal jahiliyah, harta paling mahal bagi orang jahiliyah. Utilat utlah. Kalau bahasa Arab, kalau orang pengangguran Pak bilangnya mu'attal, pengangguran, liburan, utlah, masyar, utilat, dicuekin, nggak diapa-apain, udah nggak peduli. Turika dalam bahasa tafsirnya, ditinggalkan. Padahal itu adalah harta yang paling mereka banggakan, paling mereka tunggu. Biasanya mereka rela mengorbankan apapun demi itu. Jadi dirawat, disayang-sayang. Tapi begitu tiba hari kiamat itu akan ditinggalkan. Maka silahkan saja, ini kan karena ayat ini turun dulu, ya, maka kita cari relevansinya. Artinya apapun yang hari ini sangat kita cintai, mau istri kayak, mau anak, mau rumah, mau profesi, pekerjaan, apapun, aset, properti, apa saja, semuanya akan dilupakan. Itu terjadi. Dan kita nggak perlu nunggu kiamat sesungguhnya kan. Sakit aja Pak, pernah sakit kan kita kan, pernah sakit. Emang istri masih kelihatan cakep tuh lagi sakit? Enggak lah. Enggak. Baru kalau sakitnya udah, wah ini mau mati, baru dia panggil anaknya, istrinya. Nggak ada yang indah begitu. Sakit aja udah nggak ada lagi yang indah di sekeliling kita, apalagi kiamat. Aisyaru ubtilah. Pelajarannya yang Allah inginkan adalah dari sekarang cintailah sekedarnya. Begitu kan pesan Nabi. Habib habibaka hunamma asaan yakun baghidaka yawma. Cintai sekedarnya, bisa jadi malah kau benci pada suatu hari. Maksudnya cintai sekedarnya ini bukan kemudian mempermainkan cinta lah, tapi maksudnya jadikan ridha Allah itu basis cinta kita. Cinta berat sama anak, lalu kita Allah suruh cinta anak gitu. Oh dirawat hartanya, memang harus dirawat. Allah minta kita begitu kan, tidak berbuat kerusakan di muka bumi, tidak mubazir, tidak menyia-nyiakan harta. Ya kan? Serius Allah soal tidak menyia-nyiakan harta itu. Surah An-Nisa itu kan, jangan engkau berikan anak yatim hartanya sampai engkau tahu persis dia mampu mengelolanya. Artinya kalau ada orang menyia-nyiakan hartanya, dia dosa. Maka basis kita ngerawat harta kita yang kita miliki itu jangan kecintaan kepada harta, tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Apapun itu, merawat kita persaudaraan, ukhuwah ini kenapa dekat? Karena dia cinta sama Allah. Karena dia baik sama Allah. Harus begitu. Alasannya selalu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa idzal wuhush husyirat, wuhush itu wahsy itu liar. Binatang-binatang liar dikumpulkan. Ini ada beberapa makna ya. Makna pertama, sekarang kan yang liar-liar itu kan nggak kelihatan nih, kayak ular, apa harimau, singa, apa kan dia punya habitatnya sendiri. Hari kiamat keluar itu semua Pak, keluar. Dan aslinya kalau antum nonton apa National Geographic atau apa channel-channel Animals Planet gitu-gitu kan berantem tuh ya, binatang-binatang buas itu. Hari kiamat dia nggak berantem, husyirat, dia ikut dikumpulin, dia diam aja. Dia nggak juga berusaha untuk menghabisi manusia lah, saking apa, bahkan hewan buas pun ketakutan. Pelajarannya nggak usah sok-sok buas di muka bumi ini. Banyak kan yang gitu, tampangnya gemulai, tatonya tengkorak, ngapain? Preman zaman dulu nggak ada begitu kan Pak? Sekarang kan ada gitu kan, yang main ke pasar, tato tengkorak, badannya nggak punya kekuatan apa-apa. Orang dulu berantem tiap hari nggak perlu pakai tato. Ya orang suka penampakan aja luarnya. Ngapain buas-buas, ngapain sangar-sangar sama orang. Suatu hari yang paling bos di atas muka bumi ini pun diem, gak bisa ngapa-ngapain, saking ngerinya hari kiamat. Ya kalau Allah udah nyebut wahush, manusia kan gak ada. Wahsy ada dulu Pak, masih ingat antum sirah tuh Wahsy yang dia makan apa? Hatinya Hamzah. Wahsy namanya tuh, Wahsy, manusia buas. Alhamdulillah, pada akhirnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan enak senyum aja kan. Ya, capek senyum ngopi ya Pak Hanif ya. Enggak perlu pusing-pusing lah sangar-sangar sama orang, kan ada orang begitu hidupnya sekarang. Ya rahmakumullah. Itu kiamat ya. Wuhush husyirat.
Wa idzal biharu sujirat. Ketika lautan itu sujirat itu fadat, tumpah, Pak, meluap. Satu. Yang kedua, sujirat itu artinya bercampur. Artinya apa? Sekarang kan daratan dipisahkan oleh lautan, lautan dipisahkan oleh daratan. Hari kiamat itu nggak ada sujir, kecampur air itu karena goncangan yang sangat hebat, dicampur laut sama sungai. Ini nggak jelas, nggak ada batas yang jelas antara mana darat mana laut. Bihar sujir. Ya, ini tanyalah sama saudara-saudara kita yang pernah tsunami kan dulu, Pangandaran, terus Aceh. Gimana ngerinya itu ketika daratan yang menurut mereka 7 km, Pak. Aceh itu sampai 7 km itu. Ada titik 7 km airnya masih nyampe ke sana. Itu bisa bayangkan. Ya. Bihar sujirat, hari kiamat. Kemudian wa idzan nufus zuwijat, yang ketujuh. Nufus zuwijat. Jiwa-jiwa itu dikawinkan. Satu, ada 3 makna setidaknya. Pertama, jiwa dikawinkan ruh dengan jasad. Kita kan terdiri dari dua hal ya, jasad dan ruh. Nah, nanti di hari kiamat dikawinkan lagi oleh Allah SWT. Ini peristiwa setelah kebangkitan. Setelah kebangkitan nufus zuwijat. Yang kedua, nufus zuwijat ini artinya rahimakumullah, setiap orang itu akan berkelompok sesuai dengan kategori kelompoknya. Kalau Fakhruddin Ar-Razi, beliau punya tafsir Mafatihul Ghaib itu, hidup pada abad ke-6 Hijriah ya. Hidup pada abad ke-6 Hijriah. Beliau dikebumikan di Afghanistan, kota Herat. Tafsir Mafatihul Ghaib. Kata beliau, ini ada 3 artinya, 3 kelompok ini. Yang pertama yang di dalam surah Al-Waqi'ah itu. Yang pertama kelompok ashab al-yamin, ashabul masy'amah. Kemudian as-sabiqun as-sabiqun. 3. Jadi kelompok yang mendapatkan laporan amalnya dari tangan kanan itu satu kelompok. Kemudian dapat laporan amalnya dari tangan kiri. Kemudian kelompok orang-orang yang selalu berkompetisi untuk berbuat baik. Berkompetisi untuk ini yang kelompok yang terbaik. Jadi nanti dikelompokkan kita. Maka berkelompoklah dari sekarang. Kemudian yang ketiga tafsirnya wa nufusuz zuwijat, yang taat bersama orang-orang taat, yang maksiat bersama orang-orang maksiat. Nah, rahimakumullah, nufus, jiwa itu nggak bisa berbohong dia. Jiwa nggak bisa berbohong. Orang munafik itu dia bisa membohongi dohirnya, tapi jiwanya nggak bisa. Jiwa itu bagaimana nanti dohir, penampakan dari suasana jiwa itu, cara kita hidup keseharian, cara kita berteman, cara kita bersahabat. Kalau jiwanya baik, nggak mau berlama-lama sama mabuk, nggak nyaman. Kalaupun kenal sebatas teman sejawat, profesi saja urusannya, ada kepentingan. Tapi yang namanya berlama-lama, duduk nyaman lama, itu sama orang soleh, rahimakumullah. Itu akan terus seperti itu. Nanti makin bersih lagi jiwanya, makin lebih selektif lagi ia memilih dengan siapa ia betah berlama-lama, terus begitu. Ya. Maka nggak mungkin kan, misalnya suami jiwanya bersih, terus dia biarin aja istrinya nggak bener, nggak mungkin, nggak betah dia pasti sama istrinya, dicerai, ya nggak dong, kan jiwanya baik, maka dinasehati, diajak agar istrinya jadi bener. Istri juga begitu, nggak kayak sebagian itu kan, ibu-ibu itu ada yang nanya ke saya, Pak Ustaz, istri saya gini-gini, suami saya boleh nggak saya cerai? Dalam hati saya, ini orang stres kali ya, kan dia perempuan masa mau cerai suami? Kalau jiwanya bersih, justru apa yang dilakukannya? Diajak, dia bujuk suaminya, kan cinta kan? Dia bujuk, diajak agar jadi baik. Ya, karena itu sesuatu yang nggak mungkin kita tinggalkan. Kalau sahabat, teman, oke lah. Tapi kalau saudara, istri sendiri, anak sendiri, ya nggak mungkin. Tapi yang ada diajak untuk jadi benar. Nufus, jiwa itu seperti itu. Maka rahimakumullah, kita masing-masing ngecek hari ini siapa yang paling dekat sama kita nih. Ya. Setiap hari kita ketemu sama orang siapa, orang yang kayak gimana. Wah. Maka rahimakumullah, itu pun nantinya akan menjaga hidup kita, ya, menjaga agar lingkungan kita selalu baik. Berikutnya,
Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Mau'udatu su'ilat. Ya, mau'udah anak perempuan yang dikebumikan hidup-hidup. Jadi bapak-bapak, dulu di jahiliyah itu tidak semua suku itu kebumikan anak perempuan hidup-hidup. Ya. Quraisy itu tidak mengebumikan anak perempuan hidup-hidup. Nah, suku Quraisy, sukunya Nabi, itu bukan tradisi sukunya. Yang suku begitu Kendah, Tamim, terus ada satu lagi saya lupa. Ada 3 apa 4 suku, kan ada 7 suku besar. Jadi 3 sampai 4 yang begitu. Tapi yang lainnya enggak. Tapi pertanyaannya kenapa kok di Al-Qur'an itu kalau nyebut tradisi ngubur anak perempuan hidup-hidup itu seolah-olah semua suku jahiliyah melakukannya. Kenapa? Karena mereka mendiamkan. Jadi Quraisy nggak pernah komplain, nggak pernah negur suku yang lain yang begitu, malah diam aja. Apa pelajarannya buat kita rahimahullah? Jangan diamkan kemaksiatan. Minimal ngomonglah ketidaksetujuan, minimal ketidaksetujuan. Nggak perlu ya, kalau kita punya kemampuan untuk nahi mungkar, masya Allah, mulia sekali. Tapi kan nggak selamanya kita bisa seperti itu kan, karena emang dari awal Nabi sudah mengingatkan, kalau memang engkau mampu punya wewenang, maka dengan wewenangmu, jika tidak dengan lisan, jika tidak dengan hati. Tidak dengan hati. Tapi ketika menolak kemungkaran dengan hati ini tidak cukup hanya disembunyikan di dalam hati, perlu diperjelas dengan sikap. Ya, misalnya apa? Nggak bersedia bergabung ke sana, nggak bersedia ngumpul-ngumpul ke sana, dan seterusnya. Ya, ini pelajaran dari wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, akan ditanya, anak yang dibunuh itu ditanya untuk ini pertanyaan ini litabkid. Jadi bukan terus udahlah si bayi perempuan itu dibunuh terus dia dimintai pertanggungjawaban, la litabkid fa'ili, untuk menyadarkan pelakunya. Ini kan turun di awal-awal Nabi, risalah Nabi. Jadi untuk menyadarkan bahwa itu adalah sesuatu yang salah, tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan mereka baca ayat ini, jadinya bentar kalau ditanya, korbannya ditanya, pasti mereka yang akan kena sanksinya, itu maksudnya begitu. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Jadi bukan maksud di sini bayi perempuan yang dikebumikan hidup-hidup itu lantas akan ditanyakan lah, ya, untuk menyadarkan pelakunya. Nah, aiyah. Apa maknanya bagi kita hari ini? Artinya kezoliman harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai ada orang lain zolim. Ya kan? Rahimakumullah. Zolim, hal-hal sepele kadang, hal-hal sepele. Yang pasti banyak terlihat saya kadang diundang ngaji gitu ya. Udah jelas itu jalan, Mbak, jalan. Bukan tanahnya. Kenapa harus letakkan pot di atas jalan? Sejak kapan ada aturan kalau kita punya rumah, di depan rumah kita ada jalan, maka jalan itu adalah ruas milik kita? Kan nggak pernah ada aturan itu kan? Nah, ini kan bertanggung jawab ke Allah itu, ngezalimi orang. Orang jadi susah jalannya. Begitu orang lain susah, berarti itu kezaliman. Itu bayangkan kalau di depan rumahnya itu lewat sehari 100 orang aja Pak, kali setahun 365 hari, maka berapa banyak dosa pasif income. Gak usah bermaksiat, dosa masuk terus, nikmat dong. Tapi orang susah sekali diingatkan soal ini. Yang kedua, polisi tidur. Tentu coba perhatikan Pak jalan. Kalau ada warung pasti ada polisi tidur. Maksudnya apa? Gak bakalan berkah. McD gak usah tuh bikin polisi tidur depannya, maju terus. Atau restoran-restoran besar nggak usah pakai polisi tidur. Ini warung kecil, modal kecil, wajib polisi tidur. Untung dunia belum tentu, dosa udah pasti. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nggak ada tuh orang berbuat zolim dibiarin aja sama Allah SWT. Lah. Maka kalaupun ternyata kita keliru, salah, jauh lebih aman bapak-bapak kalau itu cuma sama Allah aja. Jangan sampai sama makhluk. Musibah gitu. Dulu ada pepatah Aceh,
ja ube lot tapak, du ube lot punggung. Jalan sebesar tapak kakimu, duduklah sebesar pantatmu, biar gak menzalimi orang. Menurut saya itu bagus. Dulu saya sebel dibilangin begitu, apaan sih kata saya. Ternyata itu benar. Kan kita suka gitu kan sama orang tua kan, ngelawan. Kalau ada jalan aja sebesar itu terjadi loh. Orang nggak sadar, merasa nggak apa-apa. Lah, kalau emang bukan milik kita ya selesai, bukan milik kita. Kalau itu milik orang, milik orang. Ya. Baik. Dan ini yang nggak enaknya apa, rahimakumullah. Saya kan lama dalam lingkungan kiai-kiai gitu. Kadang-kadang beberapa kiai juga nggak aware soal ini, nggak peduli gitu. Sehingga mungkin dihormati, sangat dihormati lah kiai, ya kan ilmunya pasti banyak. Tapi ada sisi-sisi yang nyebelin gitu, nggak tahu bahwa itu bukan hak beliau gitu. Itu jadi omongan kita dulu santri-santri ini, gimana sih kiai ini? Ternyata di masyarakat juga jadi omongan, melampaui limitnya, melampaui batasnya. Jadi siapapun sama aja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idzal mau'udatu su'ilat, kalau Allah menzalimi akan dipertanyakan. Berikutnya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa ia dibunuh. Nah dulu itu Bapak, alasan dibunuh anak perempuan itu dua. Yang pertama ilhaq al-'ar, khawatir anak perempuan itu akan menimbulkan aib ketika dia besar, gadis, karena nggak bisa dijaga. Karena memang kan itu kan kota transit, kayak kota pelabuhan lah. Kalau kita Jakarta Priok, kalau kita di Mesir dulu Bur Said, Port Said itu yang terusan Suez. Itu kalau main ke situ ya maksiat semua isinya. Tempat kapal-kapal. Sama Mekah itu kan tempat transit dagang dari Yaman, jalur dagang timur itu kan Yaman, Damaskus. Damaskus kan pusat Romawi Timur kan, pusat provinsi terakhir itu Damaskus. Maka Damaskus itu kan pusat berbagai peradaban itu. Nah, kalau wilayahnya kan sampai ke Tabuk yang sekarang jadi wilayah kerajaan Saudi Arabia. Jadi transit itu Mekah. Antum bayangkan aja suasana kota transit kayak apa. Duitnya banyak, perdagangannya maju, otomatis dampak sosialnya juga besar. Maka mereka takut, mending dibunuh aja. Alasan yang kedua, imlaq, takut miskin. Jadi ada pemahaman kalau anak perempuan kan nggak bisa jadi duit, ya, maka khawatir nanti miskin. Nah, itu dua alasan. Alasan yang nggak bisa diterima menurut syariat Islam. Berikutnya, rahimakumullah, wa idza suhufu nusyirat. Nah, ketika catatan amal itu dibagikan, wa idza sama'u kusyitat, ketika langit itu dilenyapkan, wa idza jahimu su'irat, neraka itu dinyalakan, uqidat. Nah, ini enggak ada masalah. Kalau ada yang bilang, "Lah, kan neraka sudah ada sekarang." Taib, tapi nanti pada hari kiamat uqidat. Jadi su'irat itu Bapak-bapak kayak kita misalnya di kompor kita itu kan apinya udah ada. Nah, su'irat itu diuqid, digedein. Nah, itu artinya su'irat. Apinya ketika hari kiamat. Kemudian wa idzal jannatu uzlifat, qurribat, didekatkan, uzlifat. Zulfa kan artinya qarib, dekat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Jadi mulai diperlihatkan. Sebelum masuk orang beriman sudah mulai melihat bagaimana indahnya surga. Kemudian alimat nafsum ma ahdarat, baru pada saat itu manusia sadar. Nah, pelajarannya, sadarlah sebelum kesadaran itu menjadi suatu keniscayaan. Nah, kalau sekarang kan orang mau sadar nggak jadi soal. Tapi kalau hari kiamat udah pasti sadar. Maka sadarlah sebelum terpaksa untuk sadar. Maka ya kita ini duduk-duduk kita zikir itu kan bagian dari menghadirkan kesadaran. Tilawah Al-Quran, menyendiri di rumah, malam-malam kita bangun sendiri mikir, ya, bagian dari agar kita selalu bisa sadar. Berikutnya, fala uqsimu bil khunnas, al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Khunnas, al-jawaril kunnas, bulan bintang yang siangnya hilang, malamnya ada. Padahal kan dia nggak berubah posisinya, cuma bisa kelihatan bisa tidak, itu aja. Jawaril kunnas itu maknanya. Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Malam ketika masuk gelap, as-as itu malam senyap, ya, nggak ada bunyi apa-apa.
Artinya malam Allah jadikan untuk istirahat. Was-subhi idza tanaffas, ketika pagi itu bernafas. Allah jadikan pagi untuk kehidupan. Allah bersumpah. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka kan malam siang makhluk Allah, bintang makhluk Allah, maka ada keistimewaan pada makhluk itu. Al-jawaril kunnas dulu digunakan sebagai GPS untuk para nelayan. Walaili idza asra, sampai hari kiamat, secanggih apapun manusia tetap malam itu istirahat, nggak bisa di switch menjadi waktu terbaik untuk bekerja. Ayat ini turun 1400 tahun yang lalu. Tradisi hidup manusia belumlah berubah dan nggak akan berubah karena Allah bersumpah dengan tradisi itu. Was-subhi idza tanaffas, orang beraktivitas di pagi hari dan itu adalah waktu terbaik untuk beraktivitas. Ya, jadi mau kita ke budaya manapun, peradaban manapun, kalau mau maju, mau berhasil, maka aktivitas itu dimulai pagi-pagi. Baik. Kemudian rahimakumullah, innahu laqaulu rasulin karim. Al-Qur'anul Karim itu disampaikan oleh Rasulun Karim. Nah, di sini Allah ingin sampaikan kehebatan malaikat Jibril. Jadi sesuatu itu kan dianggap istimewa, sama kayak apa misalnya sesuatu, ya apa aja lah, sumbernya, yang menghantarkannya, daerahnya, asal muasalnya, pembuatnya, yang memilikinya, kan jadi, maka dia sesuatu yang istimewa. Al-Qur'anul Karim, malaikat, Allah jelaskan apa keistimewaan malaikat yang membawa Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran dari Lauh Mahfuz kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulul Karim, utusan yang mulia. Kemudian dzi quwwatin, memiliki kekuatan. Yang ketiga, inda dzil arsy, tinggalnya di arsy. Allah di arsy, di sekeliling arsy. Makin, memiliki posisi, makanan, tempat kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thamma amin. Nurut, muta', taat, nurut sama Allah, dan amin, amanah. Sempurna sudah kriteria sebagai makhluk yang ditugasi untuk mengantarkan wahyu, utusan yang mulia. Punya kekuatan untuk mengemban amanah itu. Tinggalnya di arsy, dekat Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kedudukan, nurut, amanah. 6 kriterianya yang menghantarkan Al-Quran. Maka gak boleh ragu sama Al-Quran. Nah, kita beli buku, penerbitnya gak jelas, tapi kita baca, kita percaya isinya. Kita gak tahu toko yang jual itu yang punyanya siapa. Lah ini Jibril alaihissalam, kenapa masih ragu dengan Al-Quran? Itu pertanyaan. Berikutnya rahimakumullah, Nabi yang menerima Al-Quran, wa ma sahibukum bimajnun, temanmu itu enggak gila. Kenapa Allah pakai kata sohib, teman? Temannya siapa? Emang Nabi teman nomor orang jahiliyah? Iya, sohibnya orang jahiliyah. Bukan Nabi yang menjadikan mereka sohib, tapi mereka menjadikan Nabi sohib. Orang ada perlu apa aja, ada konflik apa aja, mereka hubungi Muhammad. Mereka percaya Muhammad, mereka hidup bersama Muhammad, mereka tahu persis siapa Muhammad, keutamaannya, kewibawaannya, kejujurannya, semuanya mereka tahu. Maka wa ma sahibukum bimajnun, temanmu itu enggak gila. Masa kamu enggak tahu kalau temanmu enggak gila? Masya Allah, ayatnya singkat padat tapi mengetuk wildan, ya, kejiwaan. Kalau namanya teman, kita tahu dong teman kita itu kayak apa. Masa mereka berteman dengan Muhammad kemudian tiba-tiba nuduh Muhammad gila gara-gara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat Al-Quran? Kan aneh ya, berarti ada sesuatu kan di balik tuduhan itu, bukan tuduhan yang benar-benar berdasarkan kepada bukti. Wa ma sahibukum bimajnun. Maka pelajarannya bagi kita pada hari ini, biar tambah cintanya kepada Nabi, harus baca sirah Nabi, sejarah hidup Nabi, biar kita tahu Nabi kayak apa. Nggak cukup bapak-bapak, benar-benar nggak cukup sekedar bersalawat saja, walaupun salawat sangatlah penting, karena dijamin oleh Nabi SAW yang bersalawat kepada 10 kali sehari minimal, maka dia akan mendapat syafaatku di hari kiamat kelak. Tapi nggak cukup untuk membangun rasa cinta. Salawat menyelamatkan kita, iya, tapi membangun rasa cinta, kita harus kenal betul dengan Nabi SAW. Baru kita tahu, ya Allah, sosok ini nggak pernah berbuat sesuatu untuk dirinya, nggak pernah berdakwah untuk kepentingan pribadinya,
tambah kita cinta. Jadi kalau hari ini belum benar-benar kagum sama Nabi, biasa aja begitu disebut nama Nabi, bisa jadi kita belum benar-benar kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nah, Nabi lihat langsung Jibril. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran di ayat ini, ra'ahu bil ufuq. Ufuq udah jadi bahasa Indonesia, kita namanya ufuq. Al-ufuq, ufuq persis, cuman di Arab qaf, kalau kita kan ka, ufuq mubin. Jadi Nabi pernah menyaksikan Jibril dalam wujud aslinya. Besarnya kurang lebih sekitar sebesar kota Mekah pada masa itu. Besar kota Mekah pada masa itu kurang lebih sebesar Masjidil Haram sekarang. Perluasan terakhir itu sudah habis, itu sudah kota Mekah semuanya itu sebesar itu kira-kira masa itu. Sebesar itulah kurang lebih Jibril ketika sayapnya dikepakkan. Besar rahmatullah, besar banget. Ya, Jibril asli. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Jadi kalau ada orang duduk, Muhammad ngaku-ngaku, ini informasi dari Allah. Nabi Muhammad pernah menyaksikan langsung Jibril dalam bentuk aslinya, dalam wujud aslinya. Berikutnya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah dhanin. Bisa baca dhanin, dhad, bisa juga baca dhanin. Ta, wa. Kalau sad, dhad. Allah, dhanin. Kalau dhanin artinya muttaham. Artinya Rasulullah SAW, wa ma sahibukum, mana tadi? Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Arti yang pertama, kalau dhanin yang di dalam qiraat ini dhad, itu artinya Nabi Muhammad itu enggak pernah pelit atau menyembunyikan informasi tentang yang gaib-gaib. Jadi Nabi sampaikan apa adanya, enggak ada rekayasa. Kalau dibaca dhanin dalam qiraat yang lain, kita enggak baca itu hari ini. Ya, kita ikut mushaf karena ini enggak mungkin dibaca Allah, tapi kita baca dhad. Nah, kalau ada orang baca qiraat yang beda dhanin, maka itu berarti Nabi bukanlah sosok yang tertuduh dalam soal yang gaib. Artinya bukan sosok yang suka mengada-ngada. Sempurna sudah maknanya kan? Jadi dua qiraat memberikan makna kesempurnaan. Yang pertama bahwa Nabi tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang gaib. Yang kedua, Nabi juga tidak mungkin mengada-ngada tentang yang gaib. Berikutnya, rahimakumullah, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan. Fa aina tadhhabun? Maka kita mau kemana? Artinya mau kemana pun kita pergi, harusnya pegangannya adalah Al-Qur'anul Karim. Gak akan selamat Pak ninggalin Quran. Sejarah membuktikan itu. Dan ini penting banget, cuma sering diabaikan. Apa itu? Umat Islam kan bukan umat baru. Hari ini usianya sudah 15 abad. Pernah gak maju? Pernah. Berapa lama? 10 abad. Dari abad pertama sampai abad 10 Hijriah. Setelah masuk abad ke-11 kita mulai menurun. Ketika Islam maju, pakai apa mereka? Apa yang jadi pedoman hidup mereka? Jawabannya Al-Quran. Al-Quran. Maka saya pernah ditanya gini, Pak Ustaz, tapi ada tuh orang maju nggak pakai Quran. Iya, karena dia meninggalkan agamanya. Jadi orang Islam Pak kalau memang maju nggak pengen Quran, sekalian tinggalin semuanya, maju dia, murtad maksud saya. Tapi begitu dia berislam, nggak serius Al-Quran, mustahil bisa maju, karena nggak bisa, separuh-separuh jadinya. Apapun kan perlu totalitas. Berkeluarga totalitas, jadi suami totalitas, jadi ayah totalitas. Nggak bisa orang setengah-setengah jadi berhasil, mustahil. Nah sekarang beragama, ad-din, apa itu ad-din? At-tariq, jalan hidup, setengah-setengah, maka nggak akan berhasil. Rahimakumullah. Itu yang terjadi dengan umat Islam. Dulu mereka totalitas, Al-Quran, Al-Quran. Tapi sekali lagi, jangan pernah berpikir, oh nggak bisa dong Ustaz, sekarang kan kita hidup sama orang kafir. Lah, Nabi dari kota Mekah hidup sama orang kafir, di Madinah hidup sama orang kafir, di Mekah minoritas, di Madinah minoritas awalnya, ya kan? 100 orang Islam di kota Mekah, sisanya jahiliyah, kafir semuanya. Nabi bisa hidup, Nabi mulia. Kok tiba-tiba ada orang bilang pada hari ini, nggak mungkin kita pakai Quran Pak, kita hari ini nggak kayak Nabi, nggak. Innalillahi. Nabi bahkan bukan mayoritas 13 tahun di Mekah, tapi bisa pakai Quran. Artinya apa?
orang terlalu berasumsi tentang Al-Quran. Dia nggak tahu kedudukan Al-Quran. Dia kira Al-Quran buku biasa, bukan dari Tuhannya. Ya. Maka rahmatullah, terus kita pelajari. Al-Quran pasti akan memampukan hidup kita dalam kondisi apapun. Dan saudara-saudara kita di Amerika, di Eropa, emang nggak baca Quran lagi? Biar bisa maju, biar bisa eksis. Bukankah banyak dari mereka yang berhasil? Lah yang orang Mesir dapat Nobel, tinggalnya di Amerika, bisa dapat Nobel, dan dia rajin sholat, dan dia Islamnya bagus. Quran, rahmatullah, Quran. Ya, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, fa'aina tadhhabun? Benar-benar kita nggak bisa kemana-mana tanpa Al-Quranul Karim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu adalah peringatan liman syaa minkum ayastaqim, bagi yang mau istiqamah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan engkau tidak mungkin menghendaki sesuatu kecuali sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmatullah semua keinginan baik kita, iktikad baik kita untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa terus mendalami ilmu agama ini, karena sesungguhnya kemuliaan akhlak, pergaulan kita, muamalah kita dengan sesama, itu semua ditentukan oleh kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Qur'an, maka insyaallah muamalahnya baik, hidupnya baik, keluarganya baik, profesinya baik. Semua peran yang ia mainkan pasti akan baik, sebagaimana yang dulu diteladankan oleh Rasulullah SAW. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.